Hai, apa kabar sobat? Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji coba pada dua mikrofon, antara lain mikrofon kondenser dengan seri BM800. Dan satunya lagi adalah mikrofon Boya MM1, yang dimana keduanya adalah sama-sama merupakan jenis mikrofon kondenser. Di sini saya akan mengujinya menggunakan soundcard V8 maupun tanpa soundcard V8. Dan sekedar informasi agar teman-teman nantinya bisa membedakan hasil audio, saat ini saya menggunakan HP Realme 5 Pro untuk melakukan proses perekaman dan tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Dan saat melakukan perekaman ini saya tidak berada di dalam studio, saya berada di dalam ruang tamu ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara dari luar. Dan untuk yang pertama, saya akan mengulas beberapa fungsi dari port pada soundcard V8 ini ya. Yang pertama, di sebelah kanan ada dynamic mic yang menggunakan jack TS atau TRS, yaitu untuk port mikrofon dynamic yang sudah sangat umum ya, dan sering kita lihat, dan contohnya seperti di gambar ini. Dan untuk kontrolernya ada di sebelah kiri atas, yang ini teman-teman, sebagai volume. Dan yang sebelah kanan ini adalah untuk efek mikrofonnya. Di sebelahnya lagi ada port untuk kondenser mic, yaitu jenis mikrofon yang membutuhkan supply tegangan tambahan untuk membuat mic ini bisa bekerja dengan semestinya. Port mic condenser pada soundcard V8 ini menggunakan port TRS 3,5 mm. Dan untuk kontrolernya ada di sebelah sini ya. Jadi sama dengan untuk controller mic dynamic ya, ini sama kontrolernya. Dan kemudian di sebelahnya lagi ada port headset untuk memonitoring audio yang dihasilkan menggunakan headset yang biasa kita gunakan pada handphone. Dan untuk kontrolernya menggunakan potensio kecil sebelah kanan yang bertuliskan monitor di sini teman-teman. Di sebelahnya lagi ada port earphone speaker. Port ini biasa kita hubungkan ke speaker monitor aktif maupun earphone. Dan untuk kontrolernya sama dengan headset tadi, dia ada di potensio monitor yang ini ya. Lanjut, di sebelahnya lagi ada port charging yang ini teman-teman. Port ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk mengisi daya baterai pada soundcard V8 ini. Dan yang kedua adalah untuk menghubungkan antara soundcard dengan perangkat komputer atau handphone secara digital. Jika menghubungkan dengan komputer teman-teman, bisa langsung mencolokkan ke port USB pada komputer atau laptop kalian, seperti ini. Namun untuk menghubungkan ke handphone, kalian memerlukan sebuah alat yaitu OTG sebagai konverter dari USB ke micro USB atau Type C. Di sini saya menggunakan port yang Type C ya. Jadi saya menggunakan yang seperti ini. Bisa disesuaikan dengan HP teman-teman. Dan yang saya suka dengan port charging ini, dia memiliki fungsi ganda untuk audionya ya, yaitu sebagai audio input maupun audio output dengan menggunakan controller yang bertuliskan music di sini ya. Kemudian lanjut di sebelahnya lagi ada port accompany instrument, yaitu port tunggal sebagai input audio yang dihasilkan dari instrumen aktif, misalnya seperti dari HP, MP3 player, atau gitar akustik misalkan, maupun instrumen keyboard yang untuk musik itu ya.
Dan untuk kontrolernya bisa menggunakan potensio yang di sini. Dan port yang terakhir adalah port live 1 dan 2. Port ini berfungsi sebagai output audio yang diperuntukkan untuk live streaming maupun recording. Caranya adalah dengan menghubungkan port ini dengan HP yang kalian gunakan untuk live streaming atau recording, misalnya di Facebook maupun di YouTube ya. Dan untuk kontrolernya kalian bisa menggunakan potensio yang bertuliskan record di sini. Jadi ini sudah ada potensio masing-masing ya. Jadi misalkan meskipun di ear monitor kalian suaranya sangat besar seperti ini, misalkan full seperti ini, namun di record kalian matikan seperti ini, itu hasilnya di recording atau di live streaming itu tidak akan keluar suaranya, karena di sini fungsi recordnya dimatikan, meskipun di monitor suara sudah keluar seperti itu ya. Kemudian yang potensio treble dan bass adalah untuk mengatur suara pada mic dinamik ataupun kondenser. Kemudian tombol yang kecil-kecil yang berbaris ini adalah tombol efek untuk mikrofon dan beberapa sound audio yang sudah jadi seperti tepuk tangan atau suara tertawa seperti itu. Untuk mengaktifkan Soundcard V8 ini teman-teman hanya perlu menekan tombol power, ditahan beberapa detik ya. Nah, di sini lampu akan menyala dan di sini akan berkedip berwarna biru. Ini artinya sudah aktif ya, sudah siap digunakan. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba yang Boya MM1 terlebih dahulu ya. Kita akan pasang di Soundcard V8 nya. Caranya cukup mudah. Ini saya tidak memakai bawaannya karena jack dari bawaan Boya terlalu pendek ya. Saya memakai yang ini, setengah meter seperti ini portnya, jacknya maksud saya. Kita colok di kondenser mic. Nah, seperti ini. Dan jika teman-teman ingin memonitoring suara yang dihasilkan oleh Soundcard ini, teman-teman bisa memakai ini headset yang biasa teman-teman gunakan di HP. Ini tinggal kita pasang di headset ya, ini. Dan kemudian untuk sound outnya, jika teman-teman ingin melakukan recording atau live streaming, teman-teman bisa menggunakan jack USB seperti ini. Dan caranya cukup mudah. Jack yang ini kita colok di charging ya. Dan kemudian ujungnya ini menyesuaikan saja jika teman-teman ingin merekamnya atau live streaming melalui komputer. Jadi ini bisa langsung dicolok di itu port USB nya. Tapi kalau teman-teman live streaming atau recording menggunakan HP, teman-teman memerlukan OTG ya. OTG nya kalian sesuaikan saja dengan HP kalian masing-masing. Karena di sini saya menggunakan Realme 5 Pro, jadi saya menggunakan yang OTG Type C seperti ini. Dan sekarang OTG akan saya masukkan ke HP yang untuk recording saat ini. Nanti bagaimana hasilnya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah menggunakan mic Boya MM1 dengan jarak mikrofon 5 jari. Kemudian untuk settingan volume di jam 3, untuk treble-nya di jam 12, dan untuk bass di jam 3. Kemudian untuk potensio recording di jam 12. Sementara untuk efek belum saya buka.
apakah terdengar cukup baik suaranya. Sekarang saya akan mencoba Boya MM1 menggunakan soundcard V8 dan saya akan mengaktifkan efek. Oke teman-teman, ini akan saya buka sedikit. Tes 1 2 3. Halo, mic Boya MM1 menggunakan soundcard V8 ditambah efek shockwave. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, seperti inilah audio yang dihasilkan dengan jarak mic 5 jari. Dan sekarang saya menggunakan mikrofon internal dari HP kembali, karena yang Boya sudah saya lepas ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa membedakannya. Dan saya akan memasang mic BM800 ke soundcard V8. Untuk portnya sama dengan tadi, karena ini sama-sama kondenser ya. Oke. Dan sekarang saya akan menghubungkan OTG ini ke Realme 5 Pro kembali. Oke teman-teman, kali ini saya sudah menggunakan mikrofon TAF Studio kondenser BM800 dengan jarak yang sama, yaitu 5 jari dari bibir atau mulut. Dan untuk settingan masih tetap sama dengan yang tadi digunakan untuk mikrofon Boya MM1. Dan langsung saja di sini saya akan mencoba untuk efek mikrofonnya. Kan saya buka perlahan. Tes 1 2 3 mic BM800 menggunakan soundcard V8 ditambah efek. Bagaimana teman-teman? Apakah suaranya terdengar cukup baik atau sebaliknya? Ini juga terpengaruh suara saya agak sedikit serak karena musim batuk dan flu ya teman-teman. Kok malah curhat. Kuntul. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tes 1 2 3 mikrofon menggunakan soundcard. Tes 1 2 3. Oke, untuk efek di jam 12 seperti ini. Untuk efek full seperti ini ya teman-teman. Luber sekali. Oke, kita kurangi. Dan ini tanpa efek. Oke teman-teman. Dan untuk pengujian selanjutnya teman-teman, kita sekarang akan melepas soundcardnya. Dan untuk saat ini saya kembali menggunakan mikrofon internal dari Realme 5 Pro tanpa mikrofon eksternal. Dan sekarang soundcard kita matikan. Oke, dan saya akan langsung menghubungkan mikrofon yang mana dulu. Oke, saya coba yang Boya dulu. Jadi dari Boya kalau langsung ke handphone tidak menggunakan jack yang ini ya teman-teman, tapi yang satunya yang ini dia teman-teman. Nah, jacknya seperti ini ya, jadi ada bedanya. Nah, yang ini ada gelangnya 2, ini untuk ke mikrofonnya, dan yang gelangnya ada 3, ini untuk ke handphone. Oke, mari langsung kita coba teman-teman. Oke, tes 1 2 3. Sekarang saya menggunakan mic Boya kondenser M1. Langsung menggunakan port di HP Realme 5 Pro tanpa menggunakan soundcard V8 seperti yang tadi. Oke. Jadi ini langsung ke handphone ya teman-teman. Bagaimana hasilnya? Manakah yang lebih baik? Tes 1 2 3 tanpa soundcard V8 langsung ke handphone. Dari mic langsung ke handphone. Oke teman-teman, itu tadi adalah pengujian
mikrofon Boya MM1 langsung ke HP Realme 5 Pro. Dan untuk saat ini saya kembali menggunakan mikrofon internal dari Realme 5 Pro karena saya akan mencoba memasang BM800 dari TAF Studio langsung ke Realme 5 Pro tanpa menggunakan sound card. Tapi di sini tidak bisa langsung ke HP ya, karena ini gelangnya ada 2. Kita membutuhkan yang gelangnya ada 3. Jadi bagaimana caranya? Kita membutuhkan yang namanya splitter. Nah, bentukannya splitter seperti ini teman-teman. Ini sangat murah sekali, sekitar harganya 3.000 atau 5.000 ya, karena di ruang tamu ada suara kucing juga ya teman-teman. Tinggal kita masukkan. Jadi splitter itu ada in dan out ya. Ini yang satunya biasa untuk mikrofon, satunya untuk headset seperti itu. Jadi ini langsung akan saya colokan ke Realme. Baik teman-teman, sekarang saya sudah menggunakan mikrofon TAF Studio BM800 kondenser menggunakan HP Realme 5 Pro langsung, hanya melewati konverter splitter, dan seperti inilah hasilnya. Bagaimana suara saya? Apakah terdengar cukup baik atau sebaliknya? Cek mikrofon BM800 langsung ke HP tanpa menggunakan sound card V8. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Dan tanpa memihak kepada kedua pasangan calon, kedua mikrofon kondenser ini maksud saya, keduanya memang sama-sama berjenis kondenser mic, namun kalau menurut saya ini berbeda peruntukannya ya. Kalau untuk BM800 ini menurut saya lebih cocok di dalam studio ya, misalkan untuk podcast seperti itu, karena tangkapannya itu menyeluruh ya. Kemudian kalau untuk mic Boya MM1 ini jenisnya kondenser namun yang shotgun. Jadi dia tangkapan dari arah depan itu 100%, dari samping 50%, dari belakang dia lebih kecil lagi. Jadi yang benar adalah menggunakan shotgun itu pas dari arah depan seperti ini. Jadi ibaratkan ini jempol saya adalah sumber suara, jadi menghadapnya seperti ini ya, jangan seperti ini, harus di depannya. Jadi ini biasa saya gunakan untuk konten di outdoor, biasa saya membuat konten di dalam hutan seperti itu, jadi untuk menembak jarak jauh. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu yang bisa saya bagikan ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi di komentar agar video saya tidak menjadi hoak atau sumber yang ngawur, yang ngaco gitu ya. Jadi mohon teman-teman koreksi kembali di komentar di bawah. Dan untuk yang belum subscribe, jika suka dengan konten-konten saya silakan subscribe. Jika tidak suka dengan video ini silakan dislike saja. Oke teman-teman, saya tidak memaksa untuk mengikuti channel saya. Yang penting bisa bermanfaat, saya sudah suka. Oke teman-teman, sampai jumpa lain waktu. Bye bye.